Ini tempat duduknya Habib Umar Mokhdar yang magang di Jamban di Kolosati. Ini tempat duduknya Habib Umar Mokhdar. Perhatikan teman-teman lanjutannya. Selalu tempat di Jalan Ka'bah. Di mana nih? Nah, itu tembok teman-teman yang dipegang oleh siapa? Entah Habib kah, Muhibbin ini. Itu bisa melihat Ka'bah di situ. Ya Allah, ya Allah. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh yang bagian besar itu Imam Ali ya. Iya. Ali bin Abu Thalib. Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Jadi pegang teman-teman tembok itu, kemudian bagi yang punya hajat, ingin hamil lagi atau punya anak nanti akan dikabulkan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kita akan jalan-jalan teman-teman ke kota Tarim, kotanya para wali ya, dengan segudang cerita yang luar biasa. Nah, biasanya kan para oknum-oknum Ba'alawi ini hanya bercerita. Kali ini ya tetap cerita juga, tapi kita akan ditunjukkan ya beberapa bangunan yang katanya luar biasa. Dari mulai masjidnya, masjid tertua ya, Masjid Ba'alawi, yang katanya ada salah satu bagian temboknya yang bisa menembus, langsung bisa melihat Ka'bah teman-teman. Aduh, kemudian ada satu tembok juga katanya yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana kalau tembok tersebut dipegang, khususnya bagi para wanita yang sulit hamil atau ingin memiliki keturunan teman-teman, itu bisa katanya pegang ya, pegang temboknya kemudian sambil berdoa, nanti pasti akan dikabulkan. Banyak sekali ya. Kemudian sumur katanya. Kita simak satu persatu teman-teman, dari mulai Masjid Ba'alawi, masjid tertua katanya. Yuk kita simak. Ini tempat duduknya Habib Umar Mokhdar yang magang di Jamban di Kolosati. Ini tempat duduknya Habib Umar Mokhdar. Perhatikan teman-teman lanjutannya. Selalu tempat di Jalan Ka'bah. Di mana nih? Nah, itu tembok teman-teman yang dipegang oleh siapa? Entah Habib kah, Muhibbin ini. Itu bisa melihat Ka'bah di situ. Ya Allah, ya Allah. Lanjut. Berada di mana sekarang? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi. Masjid pertama di Tarim. Pertama. Tertua. Oh, jadi ini masjid tertua berarti teman-teman ya, masjid pertama yang dibangun di kota Tarim ya, Masjid Ba'alawi. Tarim. Yang dibangun sama Habaib. Yang dibangun sama Habaib dengan duit halal. Juga kali renovasi. Ya. Jadi ini yang sholat di sini wali-wali dari Abdullah bin Ali Haddad, Habib Abdullah, Habib Faqih Al-Muqaddam Bali. Sholatnya waktu itu sini juga. Iya, dia bilang dari semenjak ini kan masjid tertua dari Habaib. Dari semenjak dia dibangun, semua yang lama dia itu sampai zaman sekarang sholat sini. Ada wali Allah. Seluruh para wali yang ada di seluruh dunia sholat di sini. Tadi kan katanya seluruh ya, berarti semua. Gimana caranya teman-teman ya? Misalkan ada wali di Mekah, di Madinah, di Indonesia, sholat di sini katanya. Mungkin ruhnya kah maksudnya? Inilah teman-teman halunya, ya Allah. Lanjut. Selesai ya. Kita lanjut di video yang kedua teman-teman. Nah, ini yang saya katakan tadi, tembok yang katanya ada salah satu bagiannya yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib, yang sahabat Rasulullah, yang mana tembok ini kalau dipegang, khususnya oleh para wanita yang sulit mendapatkan keturunan, katanya nanti akan dimudahkan hajatnya. Coba kita simak. Kali pasangan. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh yang bagian besar itu Imam Ali ya. Iya. Ali bin Abu Thalib. Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Jadi pegang teman-teman tembok itu, kemudian bagi yang punya hajat, ingin hamil lagi atau punya anak, nanti akan dikabulkan. Aduh, lanjut. Abdurrahman As-Segaf. Wah, itu dia wali besar Abdurrahman As-Segaf. Ujungnya dari semua keturunan Ba'alawi itu dia. Katanya waktu pas Abdurrahman membangun masjid itu bingung mau bangunnya gimana. Membangun masjid itu di mana? Akhirnya dia dikasih air, dikasih suruh minum air ya sama Rasul ya.
Dia cerita ketika dia bangun masjid ini, kenapa kamu bangun masjid sedangkan masjid sebelah lebih besar lagi, ada masjid Ba'alawi, kenapa kau bangun masjid dekat? Dia bilang saya nggak tahu masjidnya kecuali saya melihat Rasulullah SAW ada di tempat mihrab itu. Dan pula masjidnya di setiap tiang. Makanya teman-teman, jadi ini masjid kecil teman-teman ya. Di depan masjid ini ada masjid besar. Nah, jadi orang-orang bertanya, kenapa kamu membangun masjid ya yang sebenarnya sudah ada masjid besar di sini? Maka Habib tersebut menjawab, tidaklah aku membangun masjid ini, melainkan ya sebelum aku membangun masjid ini, aku selalu melihat ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW selalu berdiri di mihrab tersebut, makanya dibangun katanya masjid ini teman-teman. Jadi Rasulullah selalu menampakkan diri teman-teman sebelum dibangunnya masjid ini, maka itu alasannya katanya Habib ini dibangunlah masjid ini. Rasulullah hadir di sini katanya. Ya Allah, ini rusak sekali teman-teman ya. Akidah apa ini? Rasulullah sudah meninggal dunia, hadir ya di kota Tarim, kemudian alasannya dibangun masjid ini. Ya Allah, lanjut lagi teman-teman. masjid seperti ini Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Bahkan di sebelah sini Sayyidina Abu Bakar ya, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini cerita apa teman-teman? Ya Allah, ini betul-betul iklan Tarim ini. Sampai bawa-bawa nama Nabi Muhammad ya, bawa-bawa ya Abu Bakar ya, bawa-bawa nama Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ini ya Allah, ya Tuhanku. gitu. Dibilang ketika dia buat sumurnya ya, dia gali sumurnya, kata beliau, kata orang di mana sumur kayak begitu namanya Jabiah, kolam. Ngedahin gitu ya. Dibilang ini kolam ini tambah penyakit. Kalau dalam syariat hukum fikih makruh, nanti kalau orang ada yang ada hadas besar mandi makruh, soalnya airnya nggak selalu banyak sih airnya, cuma bekasnya orang atau orang punya penyakit ada urat apa bakal menjual ya. Kata Habibnya enggak, saya hilangkan itu kemakruhan dan penyakit saya hilangkan. Jadi kalau orang Tarim di sini ya, kalau orang Tarim di sini sakit nggak langsung ke rumah sakit. Jadi pertama kali dia datang ke sini, kalau enggak dia datang ke Abu Bakar itu. Oh, jadi teman-teman di masjid ini ada salah satu sumur kecil yang mana katanya kebiasaan orang-orang Tarim kalau mereka sakit bukan langsung ke dokter dulu, tapi ke sini dulu ya, entah mungkin cuci muka atau mandi. Ya Allah, berarti sumur keramat ini teman-teman ya. Lanjut. Kalau dulu abahnya Idrus, kalau sudah baru dia ke rumah sakit. Kayak gitu. Jadi banyak kalau pagi dia tuh ada mak-mak saya perlu anak apa ini. Ke sumur sih tempatnya ada. Mana sih sumur? Sumur yang kita mandi yang lainnya. Ada biarnya. Nih. Jadi ini sumur yang kemarin kita kesini kita mandi di sini. Wah, ini sumurnya teman-teman. Airnya enak, hangat, nggak dingin. Biasanya kan kedinginan, jadi kita habis mandi nggak pakai handuk, langsung pakai baju udah. Ya itu ya, macam-macam lah, sumur lah segala macam ya, sumur keramat ya, tembok masjid bisa menembus, bisa melihat Ka'bah ya. Kemudian masjid itu dibangun karena selalu melihat Rasulullah ya berdiri di mihrabnya. Luar biasa. Tembok bisa digunakan ya untuk apa? Memenuhi hajat kita ya, khususnya bagi para perempuan yang ingin memiliki keturunan, ingin hamil lagi, tinggal pegang berdoa, nanti akan dikabulkan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini khurafat tulen teman-teman, dan kebohongan jelas. Lanjut teman-teman di video yang terakhir. Ini tempatnya Nabi Abdullah Al-Haddad, masjid aslinya beliau yang dibangun sama beliau. Nah, ini Habib Abdullah Al-Haddad ya, masjid pertama yang dia bangun teman-teman. Satu masjid aslinya Masjid Fatah ini. Masjidnya beliau asalnya ini. Dibilang di depannya nanti ada sumurnya beliau, dikasih nama Bi'ir Syifa, sumur buat ada sumur juga di masjid ini. Sumur apa? Sumur keramat juga kayaknya. Ini sumurnya. Bukan, yang di depannya lagi ini sumurnya. Yang di depan situ, ini namanya Bi'ir Syifa. Ini sumurnya. Oh, ini sumurnya teman-teman ya. Itu sumurnya yang kecil itu.
Ini. Bilang tempatnya Syekh Abdullah Haddad di sini mengajar orang yang luar biasa. Dibilang Imam Syafi'i di zamannya beliau mau jadi wali, pemimpinnya wali nggak bisa kecuali dikatakan keturunannya daripada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kata Imam Syafi'i bilang di sana, beliau berkata, aku memegang makamnya ini nggak sampai sehari nggak kuat. Akan tetapi Habib Abdullah Haddad 80 tahun. Kalau nggak salah beliau 80 tahun. Riwayat dari mana itu? Riwayat dari mana? Coba sebutkan di kitab mana? Ya, kecuali di kitab-kitab kalian. Bayangkan teman-teman, katanya Imam Syafi'i ya pernah berkata, ya aku ingin menjadi pemimpin ya para wali, tapi tidak bisa kecuali dari keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Artinya dari kalangan para habaib lah. Ya, kemudian katanya aku ya tidak kuat ya memegangnya tombak kewalian ini, sedangkan Habib Abdullah Al-Haddad kalau nggak salah ya mampu memegang kewalian, yaitu pimpinannya wali kutub katanya selama 80 tahun. Ini cerita apa sih teman-teman ya? Wali kok ada pemimpin segala macam. Ini kayak struktur ya pejabat, struktur perusahaan teman-teman. Ada pemimpinnya wali, dipegang sekian puluh tahun ya, 80 tahun ya, mencatut nama Imam Syafi'i lagi. Subhanallah, mana ada cerita-cerita seperti ini? Ya Allah ya Tuhanku, nggak perlu Imam Syafi'i dikatakan ya ingin memegang ya pangkat kewalian, wali kutub segala macam. Beliau adalah wali yang asli ya, karena menurut Al-Quran dan Sunnah wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya nggak ada wali itu bisa terbang segala macam, memiliki keajaiban ya, apalagi katanya tembok masjidnya bisa ya menembus, bisa melihat Ka'bah segala macam. Mana ada ya konsep kewalian dalam Al-Quran seperti itu. Ingat, Allah Azza wa Jalla berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa wali-wali Allah Azza wa Jalla itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut, kekhawatiran, dan tidak pula mereka bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan tentu saja teman-teman, kalau dalam urusan ketakwaan, keilmuan apalagi, Imam Syafi'i tidak diragukan lagi. Ya, maka beliau wali yang asli, sampai hari ini dikenal nama beliau teman-teman, kitab-kitab beliau dipelajari. Ya Allah, ini merendahkan sekaligus ini Imam Syafi'i. Mana ada pernah perkataan Imam Syafi'i seperti ini? Ya Allah, justru Imam Syafi'i sangat mencela pemahaman sufi teman-teman. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu melihat ada seorang di pagi hari mengikuti pemahaman sufi, maka tidaklah masuk di siang hari, melainkan dia sudah menjadi orang yang paling dungu teman-teman. Ini karena apa ya? Karena seperti ini ya, pemahaman sufi itu memang banyak khayalan, banyak khurafat-nya teman-teman. Landasan agamanya ini ya wallahualam ya, memang mereka juga memegang Al-Quran, memegang hadis Nabi, akan tetapi kebanyakan mereka itu qaul para ulama. Ya, ulamanya pun ulama-ulama dari kalangan mereka teman-teman. Makanya jarang sekali kalian mendengarkan misalkan kisah-kisah yang mereka sampaikan, karamah dari Imam Syafi'i, karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Kebanyakan yang mereka ceritakan adalah cerita-cerita karamah dari wali-wali versi mereka, dari junjungan-junjungan mereka. Karena nggak akan mereka temukan teman-teman ya dari kalangan imam mazhab tabi'in, apalagi dari kalangan para sahabat Nabi ya, hal-hal khurafat seperti ini teman-teman ya. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Sudah terlalu panjang durasinya. Semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing kita teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam moral, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.